Rumah mungil di pinggiran kota itu selalu tampak hangat setiap pagi. Dimas, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta, terbiasa bangun lebih awal untuk menyiapkan dirinya sebelum berangkat kerja. Istrinya, Rani, kerap menemaninya di meja makan sambil menyuguhkan sarapan sederhana, meski tak mewah. Kebersamaan itu sering membuat Dimas merasa hidupnya sudah cukup lengkap. Mereka tinggal bersama Ibu Rani, seorang wanita parubaya yang cerewet namun penuh perhatian. Baginya, kehadiran menantunya adalah rezeki sekaligus tanggung jawab. Walau kadang ucapannya terdengar menekan, Dimas memilih bersabar. Sebab ia tahu menikahi Rani berarti juga menerima keberadaan sang ibu hidup. Mereka berjalan seperti kebanyakan keluarga muda lainnya. Rutinitas kerja, obrolan ringan di meja makan, dan sesekali bercanda sebelum tidur. Tak ada yang tampak ganjil. Justru di balik kesederhanaan itu, tersimpan cerita panjang yang kelak mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis jendela kamar. Dimas mengeliat pelan sebelum akhirnya membuka mata. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:30. Seperti biasa, ia sudah terbiasa bangun lebih awal dibandingkan Rani, istrinya. Namun, hari itu berbeda, karena aroma nasi goreng dari dapur lebih dulu menyambutnya. Dengan langkah pelan, Dimas menuju ruang makan. Di sana, Rani sudah berdiri dengan celemek lusuh kesayangannya. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya polos tanpa makeup. Tapi justru itulah yang selalu membuat Dimas merasa pulang. "Pagi Mas," sapa Rani, sambil tersenyum kecil. Sarapan sebentar lagi jadi. Dimas duduk, menatap piring dan cangkir yang sudah tertata rapi. Meski hanya nasi goreng sederhana dengan telur ceplok, semua itu terasa istimewa baginya. Ia selalu percaya, cinta rumah tangga justru tumbuh dari hal-hal kecil seperti ini. Tak lama kemudian, suara pintu kamar lain berderit. Seorang wanita parubaya keluar dengan langkah sedikit berat. Dialah Ibu Rani, yang sejak awal pernikahan memang tinggal bersama mereka. Wajahnya masih setengah mengantuk. Tapi begitu melihat meja makan, ekspresinya langsung cerah. "Wah, wangi sekali. Pagi-pagi sudah bikin lapar." Ia duduk, lalu menoleh ke arah Dimas. "Mas Dimas, nanti jangan lupa mampir beli gula di warung ya, stok sudah habis." Dimas mengangguk, meski dalam hati merasa sedikit janggal. Ia baru saja ingin menikmati sarapan, tapi sudah diberi daftar belanja. Namun ia memilih diam, karena sejak menikah dengan Rani, ia sudah terbiasa dengan gaya bicara sang mertua yang langsung to the point. Obrolan kecil pun mengisi suasana meja makan, tentang harga sayuran yang naik, tetangga yang baru saja pindah, hingga kabar dari saudara jauh. Bagi Dimas, semua itu terasa seperti rutinitas sederhana yang menenangkan sebelum ia berangkat kerja. Setelah sarapan, Dimas bersiap ke kantor. Kemeja putih yang sudah disetrika, Rani terlipat rapi di kursi. Ia memakainya sambil bercermin sebentar, lalu menepuk bahu istrinya sebelum keluar rumah. "Jaga rumah baik-baik." "Ya," katanya singkat. Rani tersenyum sambil mengangguk. "Hati-hati di jalan Mas." Hari-hari Dimas memang selalu padat. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang logistik. Pekerjaan menuntut banyak waktu dan seringkali membuatnya pulang larut malam. Namun ia tetap berusaha menyisihkan perhatian untuk keluarga. Meski sekadar lewat pesan singkat atau telepon singkat sebelum tidur, di sisi lain, kehidupan Rani terlihat jauh lebih tenang. Ia tidak bekerja, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Kadang membantu ibunya membersihkan halaman, kadang sekadar menonton sinetron di ruang tamu. Meski begitu, ia selalu berusaha membuat rumah nyaman bagi Dimas ketika pulang. Sore hari, biasanya rumah kembali hangat. Ibu Rani sering duduk di teras sambil mengupas sayur atau menjemur pakaian, sementara Rani menyiapkan teh hangat di dapur. Begitu Dimas pulang, mereka menyambut dengan obrolan ringan tentang aktivitas sehari-hari. Suasana itu berlangsung cukup lama, hingga Dimas mulai merasa inilah yang dinamakan rumah tangga sederhana yang ideal. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Meski kadang ada perbedaan kecil, seperti komentar sang mertua yang seringkali membuatnya harus lebih sabar, semuanya masih bisa dijalani dengan hati tenang. Namun di balik semua itu,
Ada satu hal yang tidak disadari Dimas. Kehidupan yang terlihat harmonis itu sesungguhnya rapuh. Ia tidak pernah tahu bahwa waktunya yang lebih banyak habis di kantor perlahan meninggalkan ruang kosong di hati Rani. Ruang kosong itu, tanpa ia sadari, akan segera terisi oleh sosok yang tak pernah ia sangka, adik kandungnya sendiri. Untuk saat ini, Dimas hanya menikmati rutinitas yang sama. Bangun pagi, sarapan bersama, berangkat kerja, lalu pulang membawa lelah. Ia percaya rumah tangganya baik-baik saja. Sementara itu, Rani diam-diam sering duduk di teras pada sore hari, menatap jalanan kecil di depan rumah, seakan menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Cerita baru itu belum terlihat jelas, namun tanda-tanda kecil mulai muncul, tanpa banner-banner diperhatikan, dan dari sinilah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya perlahan dimulai. Siang itu, suasana rumah tampak lengang. Ibu Rani duduk di ruang tengah sambil menyulam kain, sementara Rani sibuk membereskan dapur. Dari kejauhan, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Rani mengintip lewat jendela, lalu tersenyum. Mas Arman datang. Bu, katanya sambil melepas celemek. Tak lama kemudian, seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun, masuk sambil membawa kantong plastik berisi buah. Rambutnya agak berantakan, tubuhnya lebih santai dibandingkan Dimas, yang selalu rapi dengan kemeja kerja. Wajahnya memancarkan semangat anak muda yang penuh canda. Assalamualaikum, seru Arman dengan suara lantang. Waalaikumsalam, jawab Ibu Rani dengan wajah sumringah. Wah, lama sekali kamu gak main ke sini. Bawa buah segala? Tumben, Arman terkekeh, sambil meletakkan kantong plastik di meja. Buat oleh-oleh, Bu. Lagian kangen sama Kak Dimas juga, tapi katanya sekarang sibuk banget. Pulangnya malam terus. Rani ikut nimbrung dengan wajah ramah. Iya, Mas. Memang kerjaannya lagi padat, pagi berangkat, malam baru pulang. Jadi kalau kamu main sore begini, jarang ketemu, ya sudah. Kalau gitu, aku ketemu Mbak Rani aja, jawab Arman sambil bercanda, membuat suasana ruang tengah lebih hidup. Sejak hari itu, Arman semakin sering berkunjung. Kadang hanya singgah sebentar untuk menitipkan sesuatu. Kadang berlama-lama, ngobrol dengan ibu atau Rani di ruang tamu. Ia membawa cerita segar tentang pekerjaannya di bengkel motor, tentang tumon men nongkrongnya, atau sekadar cerita lucu yang membuat Ibu Rani tertawa terpingkel-pingkel. Rani pun diam-diam merasa senang. Ada sosok yang bisa menemaninya mengisi waktu siang dan sore hari, terutama saat Dimas tak ada. Arman memang jauh lebih humoris dibandingkan kakaknya. Kalau Dimas lebih sering serius, Arman justru pandai membuat orang lain merasa nyaman dengan candaan-candaannya. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Arman datang dengan jaket basah kuyup. Rani yang sedang menyapu halaman langsung menegurnya. Mas, kenapa nggak pakai jas hujan sih? Basah semua begini. Arman menanggalkan jaketnya, lalu duduk di kursi ruang tamu. Ah, santai aja Mbak. Lagi buru-buru tadi. Keburu hujan deras, yang penting sampai sini. Melihat rambut Arman meneteskan air, Rani refleks mengambil handuk kecil. Sini, biar aku ambilin handuk. Nanti, masuk angin lagi. Arman menerima handuk itu sambil tersenyum. Terima kasih Mbak, kalau sama Kak Dimas, aku nggak mungkin dapat perlakuan begini. Dia pasti langsung ngomel panjang lebar. Rani ikut tertawa, meski dalam hati ia merasa hangat. Perhatian kecil seperti itu, tak ia sadari membuat dirinya perlahan lebih dekat dengan Arman. Hari-hari berikutnya, Arman makin sering ikut makan malam bersama mereka. Ibu Rani sangat senang, karena rumah jadi lebih ramai. Sesekali Arman membantu Rani menyiapkan meja makan, bahkan mencuci piring setelah selesai. Semua itu membuat Rani merasa lebih ringan menjalani rutinitasnya di sela-sela obrolan. Arman kadang suka menggoda Rani dengan cara yang dianggapnya biasa. Wah, masakan Mbak Rani enak banget. Kalau aku punya istri kayak gini, mungkin aku bisa makan 3 kali sehari tanpa bosan. Rani hanya tersenyum sambil menunduk, menganggapnya sebagai pujian biasa. Namun entah kenapa, kalimat itu berulang kali terngiang di telinganya. Malam hari, saat Dimas pulang dengan wajah lelah, suasana rumah terasa berbeda.
Rani tetap menyambut, tapi percakapannya dengan suaminya jauh lebih singkat dibandingkan dengan obrolannya bersama Arman. Ia sadar, namun tak pernah berani mengatakannya pada Dimas. Suatu ketika, Dimas sempat heran melihat adiknya terlalu sering berkunjung. "Man, kamu akhir-akhir ini sering banget kesini, Ada up?" tanyanya sambil meletakkan tas kerja. Arman menjawab ringan, "Kan kangen, Mas? Lagian di rumah sendiri sepi. Orang tua sering di kampung, jadi main ke sini sekalian jagain Mbak Rani sama ibu." Dimas hanya tersenyum. Merasa bangga karena adiknya perhatian, ia tak pernah berpikir ada hal lain yang perlu dicurigai. Bagi Dimas, kehadiran Arman justru membuatnya lega. Ia yakin istrinya tidak akan merasa kesepian, karena ada adik yang bisa menemani. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa justru dari celah kecil itu, sesuatu bisa tumbuh tanpa kendali. Hari-hari pun terus berjalan. Hubungan Arman dan Rani semakin cair, semakin dekat, namun masih terlihat wajar di mata orang lain. Bahkan Ibu Rani menganggap itu hal baik. Kalau nggak ada Arman, rumah ini pasti sepi. "Kamu juga senang kan, Rani? Ada yang nemenin ngobrol?" Rani hanya mengangguk, tanpa bisa menjelaskan perasaan aneh yang perlahan tumbuh di hatinya. Di luar sana, Dimas masih sibuk mengejar target kerja, yakin bahwa keluarganya baik-baik saja. Sementara di dalam rumah, ada benih yang tak pernah ia duga sedang tumbuh perlahan, kedekatan antara istrinya dan adiknya sendiri. Hari-hari terasa berjalan begitu cepat. Kehadiran Arman di rumah seakan sudah menjadi hal yang lumrah. Hampir setiap sore, suara motornya terdengar berhenti di depan halaman. Rani tidak pernah merasa keberatan. Bahkan, kadang, ia dayam-dayu menanti. "Mas Arman datang lagi, Rin?" tanya Ibu Rani suatu sore. "Iya, Bu, biasa. Katanya sekalian mampir pulang kerja," jawab Rani sambil menuangkan teh ke gelas. Arman masuk dengan senyum lebar. "Wah, kebetulan, pas banget. Haus, ada teh hangat, ya, Mbak?" Rani tersenyum kecil. "Iya, sudah aku bikinkan." Awalnya, percakapan mereka masih sebatas candaan ringan, tapi lama-kelamaan, Arman mulai berani mengorek cerita lebih dalam. "Mbak, Kak Dimas kok makin sibuk ya? Pulangnya hampir selalu malam," ucap Arman sambil menyeruput teh. Rani terdiam sebentar sebelum menjawab, "Iya, kerjaannya lagi banyak. Kadang aku juga kesepian di rumah." Arman menatapnya sekilas. "Kalau Mbak kesepian, kan ada aku. Aku kan bisa nemenin ngobrol, bantu apa aja." Rani tertawa kecil, tapi dalam hati, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Perhatian Arman terasa hangat, seolah mengisi ruang kosong yang selama ini tidak bisa ditutupi oleh Dimas hari bergonte. Dan kedekatan itu semakin terasa. Rani mulai curhat lebih banyak, bukan hanya soal pekerjaan rumah, tapi juga perasaan hatinya. "Kadang, aku merasa Dimas terlalu sibuk sama kantor. Pulang sudah capek, jadi jarang ngobrol. Aku ngerti sih, tapi rasanya beda," kata Rani pelan. Arman mendengarkan dengan serius. "Aku ngerti, Mbak. Tapi Kak Dimas sebenarnya sayang banget sama kamu. Dia kerja keras juga buat kamu kan?" Rani mengangguk, meski hatinya tetap terasa kosong. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Arman terjebak di rumah lebih lama. Listrik tiba-tiba padam, membuat suasana menjadi gelap, kecuali cahaya lilin di meja. Ibu Rani sudah masuk kamar, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. "Serem juga kalau mati lampu begini," ucap Rani sambil duduk dekat lilin. Arman duduk di sebelahnya, sedikit lebih dekat dari biasanya. "Tenang, Mbak, ada aku di sini. Aku nggak akan biarin Mbak sendirian." Ucapan itu terdengar biasa, tapi jarak yang begitu dekat membuat jantung Rani berdebar. Saat kilatan petir menyambar di luar, tanpa sadar, Rani sedikit merapat. Arman merasakan itu, dan ia pun refleks meraih tangan Rani sebentar. "Jangan takut," katanya singkat. Rani seketika terdiam, hatinya bergejolak, tapi ia tidak menarik tangannya. Untuk beberapa detik, mereka terjebak dalam keheningan yang aneh. Begitu lampu kembali menyala, Rani buru-buru melepaskan tangan itu dan berpura-pura sibuk membereskan gelas. Namun sejak saat itu, ada garis tipis yang perlahan kabur. Mereka berdua tahu, sesuatu baru saja berubah. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil semakin sering terjadi. Kadang, Arman sengaja membantu Rani mencuci piring, tangannya bersentuhan sedikit lebih lama.
Kadang ia memuji penampilan Rani dengan nada bercanda. Wah, Mbak makin cantik aja. Kak Dimas harusnya lebih sering pulang. Takut kecolongan nih, katanya sambil terkekeh. Rani menunduk, pura-pura marah. Mas Arman suka bercanda terus, tapi jauh di dalam hati, ia senang mendengarnya. Ibu Rani sebenarnya sempat melihat edegan-edegan kecil itu. Ia melihat Arman terlalu sering berada di dekat putrinya. Bahkan terkadang duduk berdua di teras hingga malam. Tapi bukannya menegur, ia justru berbisik kepada Rani. Kalau kamu merasa kesepian, gak apa-apa dekat sama Arman. Toh dia juga keluarga. Kalimat itu justru membuat Rani semakin merasa tidak bersalah. Dalam pikirannya, apa yang ia lakukan masih dalam batas wajar. Hanya ngobrol, hanya bercanda, hanya sesekali saling perhatian. Tidak lebih, namun benih itu terus tumbuh. Perhatian yang awalnya kecil, mulai berubah menjadi kebutuhan. Rani mulai menunggu kedatangan Arman setiap sore. Bahkan saat ia tidak datang, Rani merasa gelisah. Suatu malam, setelah Dimas pulang dalam keadaan sangat lelah, ia langsung tertidur tanpa sempat berbincang panjang. Rani duduk di sampingnya, menatap wajah suaminya. Di kepalanya, entah kenapa justru bayangan wajah Arman yang muncul. Ia kaget dengan dirinya sendiri, tapi tak bisa membohongi perasaan yang mulai tumbuh. Arman pun, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Ia tahu seharusnya menjaga jarak, tapi semakin hari, semakin sulit mengendalikan dirinya. Rani bukan hanya istri kakaknya, tapi juga wanita yang membuatnya merasa diperhatikan dan dihargai. Sebelum tidur, Rani berbisik pada dirinya sendiri. Ini cuma perasaan sesaat, aku nggak boleh larut. Tapi di lubuk hatinya, ia sadar, perasaan itu nyata. Dan sejak malam itu, bibit perselingkuhan mulai tumbuh di antara mereka, perlahan, namun pasti. Hari-hari berjalan seperti biasa, tetapi ada hal-hal kecil yang mulai berubah di rumah itu. Dimas, meski sibuk dengan pekerjaannya, mulai menyadari gelagat aneh pada Rani. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti embun yang menempel di kaca. Lama-lama mengaburkan pandangan. Suatu pagi, Dimas, yang biasanya selalu melihat Rani berpakaian sederhana di rumah, kini sering melihat istrinya berdandan rapi, bahkan hanya untuk duduk di ruang tamu. Lipstik tipis, bedak, dan sesekali parfum ringan yang membuatnya terlihat lebih segar. Sayang, tumben banget kamu dandan begini, mau gimana? Tanya Dimas sambil memasang dasi. Rani tersenyum singkat. Nggak kemana-mana mas, biar nggak kelihatan pucat aja. Kalau di rumah terus, kan bosan. Dimas mengangguk. Ia tidak berpikir lebih jauh. Dalam hatinya, ia justru merasa senang melihat istrinya menjaga penampilan. Ia percaya, semua itu hanya bagian dari usaha Rani agar tetap terlihat menarik di depan suaminya. Namun, tanpa ia sadari, senyum itu juga sering muncul saat Arman datang berkunjung. Tetangga sekitar pun mulai memperhatikan. Beberapa kali, Dimas mendengar selentingan ketika ia mampir ke warung dekat rumah. Rani sekarang sering ngobrol di teras sama adik iparnya itu, ya, akrab sekali mereka. Ah, masa sih? Paling cuma karena rumahnya rame aja. Dimas mendengar, tapi ia memilih menepis. Baginya, orang luar tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Ia percaya pada Rani, juga pada adiknya sendiri. Sore hari, ketika ia pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati pemandangan yang membuat hatinya sedikit tak nyaman. Rani dan Arman duduk berdua di ruang tamu. Tampak asyik tertawa bersama. Gelas teh masih berisi setengah, dan mereka terlihat seolah lupa waktu. Mas sudah pulang? Rani kaget, berdiri sambil merapikan duduknya. Arman pun ikut berdiri dengan wajah sedikit salah tingkah. Iya mas, aku tadi cuma ngobrol sebentar sama Mbak. Dimas menatap mereka sejenak, lalu tersenyum kecil. Enggak, apa-apa. Bagus, kalau kalian akrab. Ucapan itu tulus dari mulutnya, tapi hatinya terasa digelitik rasa aneh. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih menyimpan rasa itu beberapa kali. Hal serupa terulang. Arman semakin sering membantu Rani di dapur. Kadang-kadang, ia bahkan ikut mengantar belanja ke pasar. Ibu Rani tampak senang dengan situasi itu. Bagus kan? Rani ada yang bantu. Kamu juga jangan marah, Mas Dimas. Namanya adik ipar. Wajar kalau sering main ke sini.
katanya. Dimas kembali hanya mengangguk. Namun, rasa tidak enak di hatinya makin sulit ditepis. Ia mulai merasa Rani kini lebih banyak tersenyum ketika bersama Arman dibandingkan dengannya. Suatu malam, ketika mereka berbaring di tempat tidur, Dimas mencoba membuka percakapan. "Ron, kamu sering banget sama Arman ya? Aku lihat kalian kelihatan akrab sekali." Rani menoleh dengan ekspresi biasa saja. "Iya, kan dia adik kamu juga. Aku anggap kayak adik sendiri. Lagian, kalau nggak ada Arman, rumah ini sepi banget." Dimas menghela napas. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Hatinya masih memilih percaya, meski pikirannya mulai menolak. Di tempat kerja, Dimas beberapa kali melamun, teringat momen-momen kecil itu. Tatapan Rani yang lebih hidup saat bersama Arman, atau canda-canda kecil yang ia dengar ketika kebetulan pulang lebih cepat. Namun begitu mengingat rasa percaya yang selama ini ia bangun, ia selalu menenangkan dirinya sendiri. Mereka, keluarga, tidak mungkin ada apa-apa. Hingga suatu sore, ketika ia pulang lebih awal, tanpa memberi kabar, ia menemukan halaman rumah kosong. Pintu depan tertutup rapat. Suasana begitu sepi, tapi samar-samar terdengar suara tawa dari dalam rumah. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Di ruang tengah, ia melihat Rani dan Arman duduk berdekatan di sofa, tertawa melihat layar ponsel. Rani buru-buru menutup ponsel itu, begitu menyadari Dimas datang. "Mas sudah pulang? Kenapa nggak bilang?" Suaranya terdengar sedikit gugup. Arman menimpali. "Iya mas, tadi aku cuma mampir sebentar." Dimas menatap mereka bergantian, mencoba menenangkan hatinya. "Enggak, apa-apa. Aku cuma kaget aja lihat kalian ketawa. Seru banget." Rani tertawa kecil, berusaha terlihat wajar. "Ya ampun mas, jangan mikir macam-macam. Kita cuma lihat video lucu." Dimas tersenyum, meski hatinya penuh tanda tanya. Malam itu, ia sulit tidur. Matanya menatap langit-langit kamar. Sementara di sampingnya, Rani sudah terlelap. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semua ini hanya perasaan berlebihan? Atau memang ada sesuatu yang ia tidak tahu? Namun, lagi-lagi, ia memilih percaya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tidak ingin merusak rumah tangga hanya karena rasa curiga. Ia menenangkan dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa istrinya masih setia dan adiknya tidak mungkin melakukan hal yang tak pantas. Ia tidak tahu bahwa dengan menepis tanda-tanda itu, ia justru sedang membuka jalan bagi sebuah pengkhianatan yang lebih besar. Hari itu, hujan turun sejak siang. Dimas sedang lembur di kantor karena harus menyelesaikan laporan keuangan. Ia mengabari Rani bahwa kemungkinan besar pulang larut malam. "Ron, jangan tunggu aku ya, tidur duluan aja," tulisnya lewat pesan singkat. Rani membaca pesan itu sambil duduk di ruang tamu. Matanya menatap layar ponsel cukup lama, lalu tersenyum kecil. Entah kenapa, rasa sepi menyelimuti dirinya. Ia lalu menoleh ke arah pintu ketika mendengar ketukan. Tok, tok, tok. Suara itu familiar. Rani membuka pintu, dan benar saja, Arman berdiri di sana, dengan jas hujan yang masih basah. "Mbak, aku numpang berteduh dulu ya, hujan deras banget di jalan," katanya sambil tersenyum canggung. Rani mempersilakan masuk. "Ya ampun, basah semua begini. Lepas dulu jasnya, aku ambilin handuk." Arman menurut, melepas jas hujan, dan menggantungnya di dekat pintu. Rambutnya masih basah, menetes ke lantai. Rani datang membawa handuk kecil. "Nih, keringin dulu rambutmu." Ketika tangan mereka bersentuhan, saat Rani menyerahkan handuk, ada getaran aneh yang soma-soma mereka rasakan. Rani buru-buru menarik tangannya, namun dalam diam. Keduanya tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka duduk di ruang tamu, sambil mendengar suara hujan di luar. Obrolan awalnya ringan, soal pekerjaan, soal teman-teman lama, bahkan tentang Ibu Rani yang kebetulan sedang menginap di rumah saudaranya. Malam itu, rumah benar-benar sepi, hanya ada mereka berdua. "Enak juga ya, rumah jadi tenang gini," ucap Arman sambil menyandarkan tubuh ke sofa. Rani "Iya, biasanya rame banget. Kadang aku malah pengen suasana kayak gini." Keheningan kembali menyelimuti. Mereka saling pandang
tanpa kata-kata. Ada tatapan yang berbeda, bukan sekadar ipar. Tatapan itu membuat dada Rani berdebar. Dan Arman sendiri tampak sulit mengendalikan diri. "Ron, aku nggak tahu kenapa," bisik Arman akhirnya, "tapi aku sering mikirin kamu." Roni terkit. "Arman, jangan ngomong gitu. Aku istri kakakmu. Tapi aku nggak bisa bohong. Setiap kali aku kesini, aku ngerasa seneng. Lebih dari sekadar ipar." Roni menandok, mencoba menolak. Namun, hatinya bergejolak. Selama ini, ia sering merasa kesepian. Dimas terlalu sibuk, sering pulang malam, jarang memberi perhatian. Sementara Arman selalu hadir, menemani, membuatnya tertawa, dan memberi ruang untuk merasa dihargai. "Jangan, ini salah." Suara Rani bergetar. Tapi ketika Arman mendekat dan menggenggam tangannya, ia tidak menarik diri. Hujan di luar semakin deras, seolah menutupi suara hati yang bergejolak di dalam rumah itu. Sekali lagi Arman menatap matanya dalam-dalam. Dan kali ini, Rani tidak menghindar. Ada jeda panjang sebelum akhirnya mereka saling mendekat. Dan malam itu, batas yang seharusnya dijaga runtuh untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Rani terbangun lebih awal. Perasaan bersalah menghantam dirinya. Ia memandangi cermin dan hampir tidak bisa menatap dirinya sendiri. Apa yang sudah aku lakukan? Aku istri Dimas. Kenapa bisa sejauh ini? Namun di sisi lain, ada perasaan yang berbeda. Seperti rasa bebas dan diperhatikan. Arman mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Hatinya bimbang antara rasa bersalah sebagai istri dan ketertarikan yang semakin sulit ia kendalikan. Saat Dimas pulang pagi itu, dengan wajah lelah karena lembur, ia tersenyum tulus melihat istrinya. "Ron, maaf ya, aku pulang pagi. Kamu pasti capek nunggu aku." Rani hanya bisa tersenyum hambar, menyembunyikan guncangan di dalam hatinya. Ironisnya, Dimas sama sekali tidak mencurigai apapun. Ia bahkan merasa beruntung punya istri yang setia menemaninya, dan adik yang selalu perhatian pada keluarga. Sementara itu, Arman yang kembali ke rumah kontrakannya, larut dalam perasaan yang campur aduk. Ia tahu tindakannya salah besar, tapi ia tidak bisa melupakan momen semalam. Ada rasa puas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bercampur dengan ketakutan bila suatu saat Dimas mengetahui segalanya. Namun seperti api kecil yang sudah terlanjur menyala, keduanya tahu bahwa sekali saja mereka membiarkan perasaan itu tumbuh, akan sangat sulit untuk memadamkannya. Hari-hari berikutnya, hubungan terlarang itu mulai berlanjut secara diam-diam. Mereka semakin pandai menyembunyikan rahasia di balik rutinitas rumah tangga. Rani tetap menjalani perannya sebagai istri yang baik di depan Dimas. Namun ketika ada kesempatan, ia dan Arman saling mencari setiap senyum, setiap tatapan, setiap kesempatan berdua menjadi candu. Sementara Dimas yang terlalu percaya masih buta akan kenyataan pahit yang perlahan menyusup ke dalam rumah tangganya. Yang ia tahu, hidupnya masih baik-baik saja. Ia tidak sadar bahwa fondasi keluarganya mulai retak dan pengkhianatan telah mengambil tempat di balik senyum manis istrinya. Hari-hari setelah hujan deras malam itu menjadi titik awal bagi sebuah rahasia besar yang menyelinap di rumah sederhana itu. Rani dan Arman, meski sama-sama dihantui rasa bersalah, justru makin sering mencari celah untuk bertemu. Awalnya, mereka hanya berani berbicara lebih lama ketika Dimas sedang bekerja. Arman yang sering beralasan mengantar barang atau sekadar mampir, kini hampir setiap sore datang ke rumah. Rani tidak lagi bersikap canggung. Tatapan mereka penuh arti, seolah ada bahasa rahasia yang hanya dimengerti berdua. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin besar pula tekanan yang dirasakan suatu sore. Ketika Dimas pulang lebih awal, ia mendapati Rani di dapur bersama Arman. Mereka tampak sibuk menyiapkan gorengan sambil tertawa kecil. Dimas tersenyum senang. "Wah, seru banget nih. Aku jadi beruntung, pulang cepat. Ada gorengan hangat." Rani refleks sedikit kaget, namun segera menyembunyikannya dengan senyum. Arman pun ikut menimpali. "Iya, Mas. Tadi aku iseng aja bantu Mbak di dapur." Dimas duduk di kursi, memandangi mereka berdua tanpa rasa curiga. Justru ia merasa bangga melihat istrinya dan adiknya rukun. Kalau kayak gini terus,
Aku jadi tenang di kantor. Rumahku pasti nggak pernah sepi. Ucapan itu membuat dada Rani sesak. Ia menunduk, berpura-pura sibuk dengan wajan. Sementara Arman terdiam sejenak, merasa bersalah di malam hari. Rasa bersalah itu sering muncul. Rani menatap wajah Dimas yang lelap di sampingnya. Suami sebaik ini, kenapa aku malah mengkhianatinya? Namun bayangan Arman selalu hadir, mengingatkan pada perasaan yang tak pernah ia dapatkan dari Dimas. Perhatian, kehangatan, dan kebersamaan. Di sisi lain, Arman pun merasakan beban. Ia tahu dirinya mengkhianati darah daging sendiri. Namun, semakin mencoba menjauh, semakin kuat pula tarikan yang membuatnya kembali. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Dimas mengabari bahwa ia harus dinas keluar kota selama 2 hari. Ron, aku ada kerjaan di Bandung. Mungkin 2 malam aku nginep di sana. Kamu gak usah khawatir ya. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke ibu. Rani hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, bergemuruh kesempatan untuk bertemu Arman tanpa ketakutan tiba-tiba terbuka lebar. Malam pertama tanpa Dimas, rumah itu terasa lengang. Rani duduk di kamar sambil menatap ponselnya, ragu apakah harus menghubungi Arman. Namun, baru saja ia berpikir demikian, terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Saat dibuka, Arman sudah berdiri di sana. Tatapan mereka bertemu, hening beberapa detik. Lalu tanpa banyak kata, Arman masuk ke dalam rumah. Malam itu, mereka kembali hanyut dalam hubungan terlarang. Kali ini tanpa rasa terburu-buru. Semua berjalan begitu lancar, seakan dunia hanya milik mereka. Namun setelah semuanya usai, Rani menangis pelan. Kenapa kita jadi kayak gini, Man? Aku takut kalau Mas Dimas tahu. Arman meraih tangannya. Aku juga takut, Ron. Tapi aku gak bisa jauh dari kamu. Aku serius sama kamu. Kalimat itu menusuk hati Rani. Ia tahu hubungan ini salah, tapi ia juga tidak bisa membohongi perasaan. Keesokan paginya, Rani tampak lebih cerah dari biasanya. Ia menyambut Dimas lewat telepon dengan suara riang, membuat Dimas merasa lega. Syukurlah kamu baik-baik aja di rumah. Aku kangen, Ron, kata Dimas dari seberang. Rani terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara bergetar. Aku juga kangen, Mas. Padahal, hatinya penuh luka. Ia mulai menyadari bahwa dirinya terjebak dalam 2 dunia. Dunia rumah tangga yang sah dengan Dimas, dan dunia rahasia penuh gairah bersama Arman. Semakin hari, hubungan itu makin sulit disembunyikan. Mereka sering saling mengirim pesan singkat dengan kode tertentu. Tatapan mata yang penuh rahasia kadang muncul saat sedang bersama di depan Dimas. Bahkan, Ibu Rani, meski tidak menyadari sepenuhnya, mulai merasakan ada kedekatan yang berlebihan. Rani, kamu sama Arman kok sering banget ya? Memang nggak ada apa-apa kan? Tanya ibunya. Suatu sore, Rani terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ya ampun, Bu, masa sama adik ipar sendiri dibilang ada apa-apa? Sang ibu mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa ragu. Sementara itu, Dimas masih buta sama sekali. Ia percaya penuh pada istrinya, percaya penuh pada adiknya. Baginya, keluarga adalah tempat paling aman. Namun ia tidak tahu bahwa retakan itu semakin melebar, siap menghancurkan segalanya. Malam-malam berikutnya, Rani semakin sulit tidur. Di satu sisi, ia merasa hidupnya penuh warna karena Arman. Tapi di sisi lain, rasa takut ketahuan makin menghantui. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, membayangkan Dimas tiba-tiba pulang lebih cepat, atau menemukan bukti perselingkuhan mereka. Arman pun mulai merasa tertekan. Meski ia mencintai Rani, setiap kali bertemu kakaknya, hatinya bergetar penuh rasa bersalah. Tatapan polos Dimas, senyum tulusnya, semua itu seperti pengingat bahwa ia sedang menusuk dari belakang. Namun, keduanya, baik Rani maupun Arman, seolah tidak mampu menghentikan api yang sudah telanjur membakar. Mereka tahu sedang bermain di jurang berbahaya, tapi tetap memilih berjalan, meski dengan mata tertutup. Dan semakin lama, rahasia itu semakin dalam, semakin gelap, hingga hanya menunggu waktu untuk meledak ke permukaan. Beberapa minggu setelah dinas luar kota, kehidupan rumah tangga Dimas terlihat berjalan normal kembali. Ia tetap berangkat kerja pagi, pulang malam,
dan berusaha menjaga keluarga dengan penuh tanggung jawab. Namun, jauh di dalam hati, Dimas mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Rani, istrinya, kini sering tampak sibuk dengan ponsel. Malam-malam yang biasanya mereka gunakan untuk bercengkrama sebelum tidur, kini lebih sering diisi Rani dengan mengetik pesan. Setiap kali Dimas bertanya, Rani selalu menjawab singkat, "Lagi chatting sama teman SMA," katanya sambil tersenyum. Awalnya Dimas percaya, tapi semakin lama, ia merasa jawaban itu hanya alasan. Ia pernah melihat bagaimana Rani buru-buru menutup layar ponselnya ketika ia mendekat. Bahkan, ia sempat melihat sekilas nama Arman muncul di notifikasi. Tapi saat itu Rani langsung menyembunyikannya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau memang gak ada apa-apa. Batin Dimas mulai resah. Kecurigaan itu semakin kuat ketika suatu sore, ia pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Dari luar rumah, ia mendengar suara tawa Rani bercampur dengan suara Arman. Hatinya lega sekaligus gelisah. Lega karena rumah tak sepi, tapi gelisah karena tawa itu terdengar begitu lepas, seolah lebih dari sekadar obrolan ipar. Dimas membuka pintu dengan pelan. Dari ruang tamu, ia melihat Rani dan Arman duduk berdekatan di sofa, memandangi layar ponsel sambil tertawa. Tatapan mereka tampak begitu akrab, terlalu akrab. Ketika menyadari kehadiran Dimas, keduanya sontak terkejut. "Mas, sudah pulang?" Rani buru-buru berdiri, merapikan bajunya. Arman ikut tersenyum canggung. "Iya mas, tadi cuma lihat video lucu bareng Mbak." Dimas berusaha menenangkan dirinya. "Oh Jit, baguslah kalau kalian akrab, tapi jangan sampai lupa waktu ya." Ia mencoba berkata ringan, tapi hatinya berdebar keras. Ada sesuatu yang tidak beres, namun ia masih menahan diri. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur nyenyak. Ia hanya berbaring, memandangi langit-langit kamar, sementara Rani sudah tertidur di sampingnya. Apakah aku terlalu curiga? Tapi kenapa perasaanku bilang ada yang salah? Ron sudah berbeda, dan Arman juga sering datang tanpa alasan jelas. Keraguan itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya di kantor, Dimas melamun. Seorang rekan kerja menepuk bahunya. "Dim, kamu kenapa? Mukamu banyak pikiran." "Ya." Dimas tersenyum hambar. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Padahal pikirannya kacau. Ia mulai memperhatikan pola-pola kecil yang sebelumnya terabaikan. Rani semakin sering berdandan meski tidak kemana-mana. Pesan ponsel yang selalu ia sembunyikan. Arman yang datang hampir setiap hari. Padahal dulu tidak sesering itu. Potongan-potongan kecil itu menyatu menjadi bayangan besar dalam pikirannya. Suatu malam, ketika Rani sedang mandi, ponselnya berbunyi di meja. Dimas melirik sekilas. Ada pesan masuk dari Arman. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin membuka, tapi tangannya bergetar. Akhirnya, ia hanya menatap layar itu tanpa menyentuh. Saat Rani keluar dari kamar mandi, ia buru-buru berpura-pura sedang membaca koran. Rani pun langsung mengambil ponselnya, tanpa berkata apa-apa, hanya tersenyum singkat. Senyum itu, bagi Dimas, justru membuat dadanya semakin sesak. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya makin dalam. Ia mencoba menguji Rani dengan bertanya tiba-tiba, "Ron, kamu akhir-akhir ini sering sibuk banget ya? Chatting sama siapa sih?" Rani menoleh cepat, lalu tersenyum. "Yaitu, sama teman-teman lama." "Kenapa mak?" Dimas tertawa kecil, meski hatinya perih. Ya namanya juga suami. Wajar kalau nanya. Rani mengalihkan pembicaraan dengan cepat, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. Di saat yang sama, Dimas juga memperhatikan sikap Arman. Adiknya kini sering menghindari tatapan mata. Kalau dulu ia santai, kini terlihat agak gugup setiap kali berhadapan langsung. Bahkan, beberapa kali ia buru-buru pamit pulang saat Dimas baru sampai rumah. "Ada apa ini? Kenapa semuanya jadi aneh?" gumam Dimas dalam hati. Kecurigaan itu membuat Dimas semakin gelisah. Ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Ia ingin percaya, tapi tanda-tanda itu semakin sulit diabaikan. Malam-malam Nia kini diisi dengan kegelisahan. Ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk bahwa istrinya mungkin menyembunyikan sesuatu, bahwa adiknya mungkin tidak sejujur yang ia kira. Namun,
Karena rasa sayang yang begitu besar, ia masih menahan diri. Ia belum berani menuduh. Ia masih berharap bahwa semua hanya salah paham, bahwa dirinya hanya terlalu sensitif. Meski begitu, jauh di lubuk hati, Dimas tahu ada badai besar yang sedang menunggu di depan. Kecurigaan yang selama ini hanya mengganggu pikiran, kini mulai tumbuh menjadi tekad. Dimas tidak bisa lagi berpura-pura buta. Ia mencintai Rani. Ia sayang pada Arman. Tapi tanda-tanda yang terus bermunculan menekan hatinya tanpa ampun. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Dimas berpura-pura hendak ke warung. Ia keluar rumah sebentar, lalu bersembunyi di sisi jalan. Dari celah pagar, ia memperhatikan rumahnya. Lampu ruang tamu menyala. Rani duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Tak lama, pintu belakang terbuka. Arman masuk dengan hati-hati. Darah Dimas berdesir. Kenapa Arman masuk dari pintu belakang? Ia menahan diri. Darahnya panas, tapi kakinya seakan terpaku. Ia ingin menerobos masuk, tapi otaknya menahan. Belum tentu ada apa, aku butuh bukti. Keesokan harinya, ia mulai lebih hati-hati. Ia memasang telinga lebih tajam, memperhatikan setiap gerak-gerik. Ia bahkan mencoba mencari tahu isi ponsel Rani. Malam itu, saat Rani tertidur, Dimas pelan-pelan mengambil ponselnya. Namun sial, ponsel terkunci dengan pola baru. Sejak kapan Rani ganti kunci? Batinnya. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia meletakkan ponsel itu kembali. Takut Rani terbangun. Malam itu, Dimas tidak tidur. Ia hanya berbaring sambil menatap istrinya yang lelap, sementara kepalanya penuh pertanyaan. Beberapa hari kemudian, ketegangan makin memuncak. Saat Dimas pulang lebih awal, ia mendapati pintu rumah terkunci rapat. Biasanya, Rani selalu membiarkan pintu tak terkunci ketika menunggu. Ia mencoba membuka, tapi gagal. Ia mengetuk, namun butuh waktu lama sampai pintu dibuka. Rani muncul dengan wajah panik. Rambutnya sedikit berantakan. Napasnya seperti tergesa-gesa. "Mas, kok pulang cepat?" tanyanya terbata. "Aku kangen sama kamu," jawab Dimas dengan senyum hambar. Meski dadanya terasa sesak, di balik bahunya, ia sempat melihat bayangan bergerak cepat menuju pintu belakang. Hatinya berteriak, tapi mulutnya tetap diam. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu, menunggu kesempatan berbicara. Namun Rani justru sibuk membereskan rumah, menghindari tatapan. Akhirnya, Dimas bersuara. "Ron, aku lihat tadi sore kamu buru-buru buka pintu. Ada siapa di rumah?" Rani menoleh cepat. "Gak ada siapa-siapa. Aku lagi tidur, jadi agak lama bukanya." Jawaban itu membuat Dimas hampir meledak. Ia tahu ada kebohongan, tapi masih menahan. "Ron, kalau ada apa-apa, jangan sembunyi. Aku suami kamu." Rani terdiam, lalu tersenyum paksa. "Enggak ada apa-apa, Mas. Kamu terlalu capek kali." Jawaban itu seperti pisau, menusuk. Kecurigaan Dimas akhirnya mendorongnya melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengintai. Suatu sore, ia sengaja izin pulang cepat, tapi tidak langsung ke rumah. Ia bersembunyi di balik pohon besar di ujung gang. Dari kejauhan, ia melihat Arman masuk ke rumah dengan langkah tergesa. Hatinya bergemuruh. Ia mendekat pelan, lalu mendengar suara tawa samar dari dalam rumah. Tangannya mengepal. Ia ingin mendobrak, tapi otaknya berkata, "Jangan gegabah. Sekali aku salah, semua bisa berantakan. Aku harus yakin." Malam itu, Dimas pura-pura tidur. Ia mendengar suara pintu belakang terbuka pelan. Rani keluar kamar dengan langkah hati-hati. Dimas mengikuti dengan diam-diam, jantungnya berdebar tak karuan. Dari celah jendela dapur, ia melihat Rani berdiri di sana, menunggu. Tak lama, Arman muncul dari kegelapan, masuk dengan cepat. Adegan itu membuat dunia Dimas runtuh. Matanya panas, napasnya berat. Ia ingin berteriak, ingin menghajar adiknya sendiri, tapi kakinya justru lemas. Ia mundur, kembali ke kamar, lalu terjatuh di sisi ranjang. Air matanya mengalir. "Ya, apa salahku?" bisiknya lirih. Keesokan paginya, Dimas bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sarapan bersama Rani, pura-pura tersenyum, tapi dalam hatinya, api sudah membara. Ia tahu perselingkuhan itu nyata,
Namun bukti yang ia miliki masih samar. Ia butuh kepastian, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dan malam berikutnya, ia berencana akan pulang tanpa memberi kabar. Ia ingin menangkap basah. Ketegangan makin terasa. Rani sendiri mulai gelisah, karena ia tahu semakin sulit menyembunyikan rahasianya. Arman pun terlihat semakin gugup setiap kali bertemu kakaknya. Rumah itu kini dipenuhi bayangan gelap. Kecurigaan, kebohongan, dan ketakutan, semua tinggal menunggu waktu untuk pecah menjadi ledakan besar. Malam itu udara terasa berat. Langkah Dimas menyusuri jalan menuju rumahnya, begitu pelan, namun pasti. Ia sengaja tidak memberi kabar pada Rani. Dari jauh, lampu rumah terlihat temaram. Seolah ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin membasahi leher, meski malam cukup sejuk. Tangannya gemetar ketika memegang gagang pintu pagar. Ia membuka perlahan, masuk tanpa suara. Semua terasa hening, terlalu hening. Ia berjalan menuju jendela ruang tamu. Namun kosong, lampu redup, sofa rapi. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri ke arah kamar. Saat sampai di depan pintu kamar, ia mendengar suara samar. Bukan televisi, bukan percakapan biasa. Suara, desahan. Darah Dimas seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdentum keras, hampir pecah. Kakinya lemas, namun amarah memaksanya bertahan. Ia menempelkan telinga di pintu. Suara itu semakin jelas. Ya Tuhan, jangan sampai ini benar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Pandangannya langsung membeku di hadapannya. Rani dan Arman, istrinya dan adik kandungnya sendiri, berada di ranjang. Tubuh mereka saling bertaut. Dunia seakan berhenti berputar. "Rani, Arman!" teriak Dimas. Suaranya pecah. Keduanya sontak terperanjat. Rani berteriak panik, buru-buru menutupi tubuhnya. Arman langsung bangkit, wajah pucat seperti mayat hidup. "Mas, aku bisa jelaskan." Suara Rani bergetar, matanya panik. "Jelaskan, apa yang mau kau jelaskan?" "Hah?" Dimas meraung. Tangannya gemetar, antara ingin menghantam wajah adiknya, atau menjerat leher istrinya. Nafasnya berat, penuh amarah bercampur luka. Arman berusaha mendekat. "Mas, maaf, ini semua salahku." Dimas mendorongnya keras. "Kau tikam aku dari belakang, man. Kau, adik kandungku." Rani menangis tersedu-sedu, memegangi tangan suaminya. "Mas, dengar aku dulu. Aku kesepian, kau sibuk terus. Aku merasa sendirian." Tamparan keras mendarat di pipi Rani. Itu pertama kalinya Dimas mengangkat tangan pada istrinya. Ia sendiri terkejut, namun amarah menutupi semuanya. "Kesepian, kau bilang. Jadi itu alasan kau tidur dengan adik kandungku sendiri?" "Dasar tidak tahu diri." Teriakan mereka mengguncang rumah. Dan di tengah kekacauan itu, pintu kamar terbuka. Ibu Rani berdiri di sana, wajahnya marah. "Sudah, jangan kau bentak anakku!" serunya sambil mendekati Rani. "Ibu, lihat sendiri apa yang mereka lakukan di depan mata saya. Ini pengkhianatan," teriak Dimas. Namun, alih-alih marah pada putrinya, sang ibu justru berdiri di sisi Rani. "Kalau kau sebagai suami bisa membahagiakan istrimu, ini takkan terjadi. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, Dimas. Semua salahmu." Kata-kata itu menusuk dada Dimas lebih dalam daripada apapun. Ia terhuyung, seakan kekuatannya habis. "Jadi, aku yang salah. Aku yang berjuang mati-matian menafkahi rumah ini. Aku yang sabar dengan semua omongan ibu. Aku yang tahan dengan sikap Rani. Dan sekarang aku yang disalahkan." Rani, dengan wajah berlinang air mata, memeluk ibunya. "Ibu, aku gak kuat lagi. Mas Dimas gak pernah ada waktu buat aku." "Iya nak, kau bukan salah. Ibu tahu, kau butuh perhatian. Dan kalau Arman memberimu itu, ya sudah, mungkin itu takdir," jawab ibunya dingin. Dimas menatap mereka tak percaya. Matanya merah, nafasnya memburu. Kalian semua gila. Ini bukan keluarga, ini neraka." Ia menatap Arman yang tertunduk malu, lalu kembali menatap Rani yang berlindung di balik ibunya. Hatanya hancur, berkeping-keping. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dimas mengambil tas kecil dari lemari,
memasukkan beberapa baju seadanya. Rani berusaha menahannya. Mas, jangan pergi, kita bisa bicarakan ini. Namun Dimas menepis tangannya dengan kasar. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalian sudah memilih jalan kalian, sekarang aku memilih jalanku. Ia melangkah keluar kamar, keluar rumah, meninggalkan mereka dalam kekacauan. Di jalanan yang gelap, Dimas berjalan tanpa arah. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Semua yang ia bangun, runtuh dalam sekejap. Rumah tangga, cinta, bahkan darah dagingnya sendiri, telah mengkhianatinya. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah suara kecil berbisik, ini belum akhir, masih ada sesuatu yang bisa kubalikkan. Mereka akan menyesal. Dan malam itu, di tengah luka terdalamnya, sebuah tekad mulai tumbuh. Malam itu, langkah Dimas terasa begitu berat. Ia meninggalkan rumah, tanpa menoleh lagi. Tas kecil di punggungnya seakan jadi simbol hidup barunya. Sederhana, kosong, namun bebas. Air mata tak berhenti, jatuh sepanjang jalan. Hatinya hancur, tapi ia tahu satu hal. Ia tak bisa lagi kembali ke rumah itu. Hari-hari berikutnya, Dimas menumpang di kosan seorang teman lama. Ia mencoba menjalani rutinitas kerja, seperti biasa. Meski pikirannya kacau, kantor menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa melupakan sejenak luka di rumah. Namun setiap malam, rasa sakit kembali menyerangnya. Di sisi lain, Rani merasa rumah kini sepenuhnya miliknya. Bersama Arman, ia mengira bisa menjalani hidup lebih bebas tanpa Dimas. Sang ibu pun terus membela mereka, seolah apa yang terjadi hanyalah pilihan hidup. Namun kenyataan tak semanis bayangan. Arman mulai sering absen kerja. Ia takut berhadapan dengan Dimas di luar rumah. Takut gosip merebak. Rani pun gelisah, karena tetangga mulai curiga. Bisikan-bisikan miring terdengar di warung, di pengajian, bahkan di telinga sang ibu. Nama baik keluarga perlahan tercoreng. Kenapa aku merasa makin tertekan, Man? Bukannya bahagia. Aku justru takut, keluh Rani suatu malam. Arman hanya diam, wajahnya penuh penyesalan. Mungkin kita salah jalan, Rani. Sementara itu, hidup Dimas perlahan berubah. Ia mendapat tawaran promosi di kantor berkat kerja kerasnya. Rezeki seakan membuka pintu lebar setelah ia keluar dari lingkaran rumah penuh racun itu. Teman-temannya mendukung, bahkan ada seorang rekan kerja, Maya, yang diam-diam memberi perhatian lebih. Dimas belum siap membuka hati. Tapi, kehadiran Maya membuatnya merasa tidak sendirian. Lalu, sebuah kabar mengejutkan datang. Ayah Dimas yang sudah lama wafat, ternyata meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah di kampung halaman. Selama ini, keluarga tidak tahu detail, karena dokumen-dokumen disimpan pengacara keluarga. Dan ternyata, nama yang tercatat sebagai ahli waris tunggal, bukan Arman, bukan ibu mereka, melainkan Dimas. Awalnya Dimas bingung, namun ia segera mengerti. Ayahnya percaya padanya. Anak sulung yang selalu sabar dan bertanggung jawab. Warisan itu menjadi titik balik besar. Saat kabar itu sampai ke telinga Rani dan ibunya, kepanikan melanda. Mereka mengira dengan menikahi Dimas, Rani bisa menikmati semua harta. Tapi kenyataan berbalik. Sekarang, tanpa Dimas, mereka tak punya apa-apa. Arman semakin tertekan. Ia merasa bersalah telah menghancurkan rumah tangga kakaknya. Sementara ia sendiri tidak mampu menafkahi Rani. Uang menipis, hutang mulai menumpuk. Rani yang dulu membela motivation, kini justru sering bertengkar dengan Arman. Ibu, hidup kita makin susah. Semua gara-gara Arman, bentak Rani. Suatu hari, jangan salahkan Arman saja. Kau pun salah, Rod. Kalau saja kau bisa sabar dengan Dimas, semua ini takkan terjadi, jawab ibunya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, sang ibu menyesal telah membela anaknya membabi buta. Ia menyadari Dimas adalah satu-satunya menantu yang benar-benar tulus. Sementara itu, hidup Dimas justru semakin stabil. Dengan warisan yang ia miliki, ia membangun usaha kecil di kampung. Ia sering bolak-balik kota untuk urusan kerja, namun di kampung, ia menemukan kedamaian. Perlahan, senyumnya kembali. Suatu sore, ia duduk di teras rumah barunya. Maya datang membawa makanan. Wajahnya cerah. Kamu kelihatan jauh lebih tenang sekarang, Mas, katanya.
Dimas tersenyum tipis. Aku belajar melepas. Kalau terus menatap luka, aku takkan pernah sembuh. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan masih panjang, tapi ia juga tahu, dari luka terdalam, ia menemukan jalan baru. Rani, Arman, dan ibunya akhirnya ditinggalkan sendirian di rumah kecil yang penuh kenangan pahit, tanpa Dimas, tanpa harta, dan tanpa kebahagiaan yang mereka bayangkan. Malam itu, saat hujan turun deras, Rani menatap kosong ke arah ranjang yang dulu ia gunakan bersama Arman. Namun kini, rasa bersalah justru menghantuinya. Aku kehilangan segalanya, bisiknya lirih. Arman hanya menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Hubungan mereka yang dibangun dari pengkhianatan, kini runtuh, menyisakan penyesalan. Dan di tempat lain, Dimas menutup hari dengan doa. Terima kasih Tuhan, dari pengkhianatan, Kau beri aku kebebasan. Dari luka, Kau beri aku jalan baru. Ia menatap langit malam, lalu tersenyum. Bukan senyum orang yang membalas dendam, melainkan senyum orang yang akhirnya menemukan arti kebahagiaan sejati.